Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang beberapa poin mengenai tentang ide, ego, dan superego. Yang pertama mengenai tentang ide. Ide merupakan energi psikis yang termasuk insistik yang merupakan bawaan sejak lahir dan menjadi sumber utama energi psikis dan instistik. Ide tidak memiliki organisasi atau sering bahasa yang kita dengar dengan buta dan banyak tuntutan yang selalu memaksakan kehendaknya serta dikendalikan oleh prinsip. Jadi ide seseorang itu selalu dikendalikan dengan prinsip. Selanjutnya yang kedua adalah ego. Ego merupakan struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realistis atau realitas. Ego berkembang karena manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan secara objektif. Jadi ego itu dapat berkembang karena manusia itu memiliki tuntutan secara objektif. Selanjutnya, prinsip kerja ego adalah menunda keinginan sampai ditemukan objek yang sesuai dengan realita yang ada. Selanjutnya, ego juga berfungsi sebagai eksekutif kepribadian yang menginteraksikan tuntutan, ide, superego, dan lain-lain. Ego juga berkembang seiring bertambahnya usia anak, sejak bayi hingga anak lahir, hingga puncaknya adalah fase remaja. Yang ketiga adalah superego. Superego merupakan aspek nilai dan moral kepribadian. Superego dapat berkembang ketika seseorang memiliki atau mendapatkan pengalaman baru, memperoleh hukuman, terus mendapatkan hadiah, dan faktor-faktor emosional yang mendorong siswa itu cenderung untuk melakukan secara individu. Selanjutnya, fungsi superego yang pertama adalah merintangi impuls ide. Yang kedua, mendorong ego untuk mengganti tujuan realistis dan moralistis. Yang ketiga, mengajarkan kesempurnaan. Superego berkembang pada 4 sampai 6 tahun. Jadi superego cenderung untuk menentang kecemasan yang besar sehingga ego terpaksa mengambil tindakan ekstrim. Jadi superego bisa mengambil tindakan ekstrim karena seseorang atau suatu individu memiliki kecemasan yang sangat berlebihan. Untuk melepas ketegangan ini dalam berbagai bentuk tindakan. Ciri-ciri defense mekanisme yang pertama adalah menolak, memalsukan, mengubah realistis. Yang kedua adalah bergerak di alam bawah sadar sehingga orang tidak tahu apa yang sedang berlangsung. Bentuk defense mekanisme yang pertama adalah rasionalistis atau yang sering kita sebut dengan berpikir secara real atau meragukan untuk membenarkan perilaku dan menghilangkan kekecewaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mekanisme pertahanan. Ego akibat dari tekanan kecemasan yang besar sehingga ego terpaksa mengambil tindakan ekstrim untuk melepas lapangan ini dalam berbagai bentuk tindakan. Ciri-ciri defensi mekanisme. Yang pertama, menolak, memasukkan, mengubah realitas. Yang kedua, bergerak di alam bawah sadar sehingga orang tidak tahu apa yang sedang berlangsung. Lalu, bentuk-bentuk defensi mekanisme. Yang pertama ada rasionalisasi, yang kedua proyeksi, lalu yang ketiga reaksi formasi, dan yang keempat dan masih banyak lagi bentuk lainnya seperti katarsis, represi, genial, sublimasi, regresi, introyeksi, identifikasi, kompensasi. Lalu tahap-tahap perkembangan kepribadian menurut Fromm
yaitu 5 tahun pertama sangat menentukan pembentukan kepribadian sebagai bentuk reaksi bagian-bagian tubuh tertentu terhadap rangsangan. Ada tahap yang pertama, tahap oral 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahap anal yaitu berumur 1 sampai 3 tahun. Lalu yang ketiga, tahap pelik 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, tahap laten itu berumur 5 sampai 12 tahun. Yang kelima, tahap genital. Lalu menurut Fromm, tahap perkembangan ini tidak terputus-putus dan tidak berpindah secara tiba-tiba. Dan menurut Fromm, susunan kepribadian pada akhirnya adalah hasil sumbangan dari fase-fase ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.